Dibangunlah Papua Creative Hub, diresmikan tahun lalu 2023. dan sampai saat ini telah melatih ribuan Anak-anak muda Papua ya. Ya, untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif. Ya, itu ya hasil yang bisa kita dapatkan dari bagaimana warga Papua bisa dilatih untuk mendapatkan keterampilannya. Itu adalah hadiah terindah untuk anak muda Papua dari seorang Presiden Jokowi. Itu ya. Ditanya anak muda Papua siapa Presiden Indonesia terbaik ya? Kurang lebih jawabannya Presiden Jokowi. Ya. Yang ngasih Papua Creative Hub, yang bikin PON di Papua, yang penarinya ratusan anak muda Papua, Presiden Jokowi. Jokowi totalnya itu udah 19 kali. 19 kali? 19 kali ke sana. Bisa nggak Abang Billy sampaikan harapan apa kepada pemerintah baru setelah 20? Pak Prabowo ya? Iya kan, konteks ini kan begitu kan? Iya. Apa yang sudah dilakukan, legacy ini kan kalau kemudian ditinggalkan atau tidak dilanjutkan kan sayang tuh. Iya. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo akan mengakhiri jabatannya yang kedua atau periode yang kedua. Tentu selama 10 tahun, Presiden Joko Widodo telah meninggalkan sejumlah legacy. Di antaranya adalah legacy di tanah Papua. Dan untuk mendapatkan informasi mengenai progres pembangunan fisik maupun non-fisik di tanah Papua, saya telah bersama dengan Bang Gracia Yosafat Jobel Mambrasar atau akrab dipanggil Bang Billy Mambrasar. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Luar biasa Bang. Selama 5 tahun mendampingi Pak Jokowi sebagai staf khusus, apa yang Abang rasakan Bang? Luar biasa. Jadi Pak Jokowi itu merupakan sosok bukan hanya kepala negara, tetapi dia adalah sosok juga bisa menjadi orang tua, bisa menjadi mentor yang mengarahkan dan juga visioner. Jadi apa yang dia bayangkan bagi kami, bagi saya baru berpikir mungkin 2 langkah, 3 langkah, beliau itu sudah 10 langkah ke depan, begitu visioner. Jadi saya bersyukur bahwa selama 5 tahun ini saya bisa membersamai Pak Jokowi khususnya dalam bidang pembangunan inovasi, pendidikan, dan daerah terluar termasuk Papua. Ya. Bang, menurut catatan nih, Pak Jokowi ini adalah Presiden Republik Indonesia yang paling sering ini. Betul. Datang ke Papua. Betul nggak? Menurut pengetahuan dan catatan Abang, bisa cerita sedikit Bang? Bisa. Jadi Pak Jokowi totalnya itu udah 19 kali. 19 kali? 19 kali ke sana, terakhir menghadiri acara Festival Anak Nasional, dan juga sekaligus mengecek kondisi Provinsi Papua Pemekaran yang baru, beliau juga ke Papua Selatan. Ya, Bang. Di antara persentuhan dengan Papua itu, mungkin Abang bisa ceritakan lah ya hal-hal yang menarik, yang human terkait dengan kedatangan Pak Jokowi ke bolak-balik ini 19 kali ke Papua Bang. Iya kan, banyak sekali orang di internet atau orang di luar sana yang berkomentar bahwa oh Pak Jokowi itu cuman pencitraan, ya kan, itu cuman aksi teater. Sejujurnya sebenarnya apa yang terjadi itu benar-benar organik apa adanya. Dan kalau saya cerita itu dari pengalaman saya bersamai Presiden, itu banyak sekali kejadian-kejadian menarik yang saya bisa lihat dari sudut pandang humanis, sudut pandang seorang manusia. Waktu kejadian viral Presiden menghentikan mobil dan menyapa suster Katolik ya, itu saya ada di belakang mobil Presiden beliau, dan memang itu susternya itu mereka langsung masuk ke pinggir jalan untuk menghentikan, dan Pak Presiden betul-betul menghentikan mobilnya dan berdiskusi dengan mereka. Terus momen yang paling menarik juga adalah waktu Presiden berbelok karena ada masyarakat yang memanggil. Jadi jalurnya ganti? Jalurnya ganti yang tidak dicek oleh pasukan advance. Dari Presiden bikin jalur sendiri karena pengen menyapa masyarakat yang ada di sana. Dan itu tuh cukup membuat repot seluruh pasukan pas pampres. Iya. Terus kejadian yang paling mengesankan buat saya adalah pada saat Pak Jokowi menyapa kedua orang tua saya. Oke. Ya waktu di Jayapura, beliau sudah
jadwalnya sudah terlambat dan harus ada rapat. Mama saya berdiri di pinggir jalan akses beliau dan bilang, saya orang tuanya Billy. Terus beliau langsung stop, langsung berbicara dengan ibu saya dan berbicara dengan bapak saya, dan juga menyapa warga yang ada di situ walaupun itu tidak masuk dalam rundown. Itu cukup mengharukan. Spontanitas ya Bang ya? Iya, sangat mengharukan buat saya. Jadi buat mereka yang mungkin tidak mengenal Presiden Jokowi secara personal bisa berkomentar seperti apa, tetapi kami yang bekerja langsung dekat dengan beliau bisa memberikan kesaksian bahwa beliau itu orang yang baik dan bervisi besar untuk membangun Indonesia. Iya, Bang. Iya. Menurut apa yang Abang tangkap, masyarakat Papua dikunjungi 19 kali, Pak Jokowi membangun banyak hal di sana. Yang Abang tangkap lalu apa kesan yang diperoleh oleh warga Papua pada umumnya terkait dengan 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, Pak? Bang. Ya, saya bisa berbicara karena saya juga memang adalah warga asli Papua, ya. Lahir besar di Papua, dari orang tua Papua juga, makan juga dari bumi Papua. Saya bisa berbicara atas diri saya sendiri, tetapi juga bisa mewakili persepsi pandangan publik. Dan kalau kita melihat progres pembangunan yang luar biasa yang terjadi di Papua, misalnya yang paling real adalah internet di kampung-kampung. Internet ya? Itu dulu waktu zaman saya SMA itu tidak ada. Sekarang di kampung saya sudah 4G, bahkan sudah mau transisi ke 5G karena adanya Palaparing Timur yang tersambung. Penetrasi internet di Papua meningkat dari zaman Pak Jokowi awal kurang dari 20% menjadi 60%. 60% sekarang ya, keterjangkauan internet ya? Keterjangkauan internet, jangan orang bilang, oh kan 60% bukan 100%, ini kita bicara Papua. Kita bicara Papua yang luas pulaunya, ada gunung, ada laut, ada hutan, ya masyarakatnya jarang-jarang tempat tinggalnya. Betul. 60% penetrasi internet jauh lebih bagus daripada pedalaman Amazon, daripada pedalaman Afrika. Itu dilakukan oleh Pak Jokowi melalui koneksi Palaparing Timur, gitu. Atau misalnya kita bisa melihat pembangunan rumah sakit, ya. Kalau kita lihat Palaparing Timur tadi itu kan meningkatkan penetrasi internet. Kalau aksesibilitas kesehatan itu ada 7 rumah sakit rujukan yang 7 rumah sakit rujukan ya, yang dibangun oleh Presiden Jokowi, di mana satu dari peresmian rumah sakit itu saya ikut menghadiri. Jadi saya ikut menghadiri dan saya bilang ini luar biasa fasilitas megah ini, fasilitas kesehatan megah ini dibangun di tanah Papua. Jadi satu dari 7 itu saya ikut hadir. Lalu kita lihat angka stunting juga sendiri itu menurun drastis. Dan macam-macam kalau kita bicara baik yang secara fisikal kelihatan atau secara tidak kelihatan seperti angka stunting, angka indeks pembangunan manusia itu semuanya meningkat pesat. Bang Billy, ada satu program yang menarik dari Pak Jokowi itu adalah One Price untuk Papua. Betul. Jadi harga-harga tidak boleh ada disparitas yang terlalu mencolok dengan daerah lain. Bisa cerita Bang Billy soal kebijakan satu harga itu, Bang? Nah, mungkin kalau teman-teman di Jawa berpikir apa itu kebijakan satu harga tuh hanya buang-buang anggaran subsidi, hanya tidak tepat sasaran. Mungkin karena bayangan mereka mungkin tidak pernah ke Papua, jadi tidak tahu Papua itu seperti apa. Papua itu luasnya itu jauh lebih luas dari Pulau Jawa, itu banyak yang tidak tahu. Ada wilayah gunung, ada wilayah rawa, ada wilayah sungai besar, dan ada wilayah pesisir. Nah, saya kebetulan dari pesisir. Dan untuk sampai ke tempat saya itu Pak, kalau dari Jakarta saya mau sampai ke rumah, menginjakan kaki di depan pintu rumah saya, itu perjalanannya bisa 1 kali 24 jam. Baru sampai, terbang dari Jakarta jam 10 malam, sampai di Biak itu pagi. Transit, itu juga kalau tidak lewat Makassar. Kalau lewat Makassar akan lebih lama lagi. Transit Makassar, transit Biak, di Biak ganti menjadi kapal. Kapal cepat, itu saya harus ke pelabuhan dulu dari airport. Naik kapal cepat yang memutari pulau ke pulau sebelah, itu jaraknya bisa 6 jam. Jadi total itu Pak, kita baru sampai dari sini maghrib, sampai di sana hampir maghrib juga besoknya. Itu sejauh itu. Bayangkan Bapak dengan perjalanan sejauh itu kalau harga BBM mahal sekali. Itu kita baru bicara pesisir, belum pegunungan. Yang BBM-nya harus ditransportasikan pakai pesawat terbang yang mahal sekali. Makanya Pak Jokowi muncul dengan inovasi kebijakan satu harga itu untuk memastikan agar masyarakat Papua tidak kesulitan membayar BBM karena transportasi yang jauh dan mahal itu membuat biayanya tuh membengkak. Dengan kebijakan yang menurunkan dari angka yang bisa 50.000 ya per liter itu bisa sampai turun menjadi 6.000.
5.000, 6.000 itu kan membantu sekali masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi yang UMKM mau jualan gorengan, masak, BBM tidak mahal. Yang petani mau angkut hasil kebun dari kebunnya ke pasar, tidak perlu bayar bensin yang mahal. Itu kan dampaknya sangat luar biasa gitu. Nah, itu Bang Billy ya. Jadi kebijakan itu sangat membantu warga Papua untuk daya belinya bisa meningkat. Bang Billy, bisa cerita nggak sepanjang 10 tahun Pak Jokowi memerintah negeri ini, bagaimana mengenai perkembangan ekonomi di Papua? Karena Bang Billy kan aktif di ekonomi kreatif juga kan? Betul. Nah, pasti akan melihat progres di sana. Bang Billy bisa cerita? Kalau kita bicara ekonomi harus pakai indikator. Karena kan orang bilang kita di Papua masih miskin kok. Betul, di Papua masih miskin. Tapi tolong lihat angka kemiskinannya. Berkurang dari tahun 2014 ke 2024 jauh. Kita lihat pertumbuhan ekonomi, Pak. Itu bertumbuh 4-6% per tahun, Bapak bayangkan. 4-6% ya? Dari tahun 2014 sampai sekarang. Lalu kondisi Papua yang mulai terbangun infrastrukturnya Pak Jokowi itu di Jayapura sendiri, peresmian jembatan Holtekamsko itu yang menghubungkan titik yang tadinya kalau kita jalan harus berputar jauh. Itu yang warna merah itu? Iya, yang warna merah. Itu saya ikut peresmiannya, Pak. Saya mendampingi Pak Jokowi di situ peresmiannya. Luar biasa meriah. Karena kita memotong jarak yang luar biasa, berjam-jam, yang harusnya ditempuh berjam-jam itu menjadi kurang dari 1 jam, setengah jam. Melurus sampai ke perbatasan luar negeri, PLBN Papua Nugini. Di PLBN Papua Nugini juga Pak Jokowi bangun sampai kayak mall, Pak. Ya. Itu bukan kayak perbatasan yang cuma pagar ada gerbang, ada tempat berjualan. Saya lihat. Iya, ada transaksi sehingga orang dari Papua Nugini mau belanja datang ke kita lewat di PLBN, dan orang dari kita mau berdagang ke Papua Nugini juga lewat PLBN. Itu membuat terjadi lonjakan pengunjung wisatawan mancanegara, Bapak. Dari awal Presiden Jokowi memerintah sampai sekarang itu, yang cuma 13.000 orang per tahun itu meningkat sampai 25.000 orang, Pak. 25.000 orang per tahun ya? Tahun, dari semula 13 iya, ya? Iya. Jadi totalnya meningkat pesat sekali, Bapak. Lalu kemudian pendapatan asli daerah Papua itu naik dari 2,7 triliun menjadi 4,3 triliun rupiah. Jadi 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat, dan angka kemiskinan menurun. Memang saya juga tidak bilang bahwa semua masalah selesai. Namanya pembangunan itu orang harus paham. Pembangunan ini sebuah perjalanan. Bukan kita sampai, saya mau menuju titik B, saya di titik A, saya masih belum sampai B, makanya saya gagal. Tidak bisa begitu. Yang penting kita lihat arahnya memang benar dan dalam kecepatan yang tinggi. Walaupun kita belum sampai di B, tapi kita sudah menuju ke B dalam jalur yang benar. Itu yang dilakukan Pak Jokowi di Papua. Jauh lebih baik. Kalau bisa cerita Bang mengenai ekonomi kreatif, kan Abang juga bergerak toh. Betul. Ekonomi kreatif termasuk bagaimana kemudian kita bisa bangun UKM. Iya, betul kan Bang? Betul. Iya, kan? Nah, kalau kemarin waktu saya pengenalan pertama dengan Presiden Jokowi, kan saya boleh kasih data yang jembatan Holtekam tadi ya. Betul. Jembatan Holtekam tadi itu selesai dibangun pada tahun 2019 dengan panjang 732 meter. Jadi panjangnya ini salah satu jembatan terpanjang di Indonesia gitu. Jadi ini mungkin biar dimasukkan ke dalam podcast kita biar menarik. Nah, oke, kembali ke pertanyaan tentang ekonomi kreatif tadi. Dan anak-anak muda itu, Bang. Dan anak-anak muda itu for long, anak-anak muda itu kan berpikir kalau saya selesai sekolah, saya mau jadi PNS. Iya, biasanya begitu. Iya, saya mau jadi TNI, Polri, itu yang paling gampang dijangkau, itu yang dilihat. Tapi kan anak-anak perlu sadar bahwa tidak semua bisa menjadi PNS. Rombongan ASN terbatas. Mau jadi TNI, Polri juga persyaratan harus dipenuhi dan kualifikasi yang oke. Dan juga lagi-lagi job postingnya terbatas. Maka waktu kami berkenalan dengan Pak Presiden Jokowi, kemudian ada diskusi di mana Presiden bertanya tentang narasi apa sih yang berbeda yang harus kita lakukan untuk Papua. Yang kemudian kita munculkan narasi pembangunan berbasis SDM muda. Ini ada kata kuncinya ya, karena kemarin sebelum saya masuk di periode sebelumnya kan Presiden menekankan kepada infrastruktur dan mungkin sebagian besar pendekatannya lebih kepada pendekatan keamanan. Ketika berkenalan dengan Presiden, saya bilang, Pak, jumlah generasi muda Papua yang lahir di tahun 90-an, 2000, 80, 90, 2000, YZ, generasi Y dan Z, millennials dan Z, itu mencapai lebih dari 60% dari demografik, artinya mereka adalah mayoritas. Ya, betul. Dan
sejak otonomi khusus diluncurkan tahun 2001, terjadi peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi di kalangan YZ. Kenapa sih YZ? Karena kan pas tahun 2001, generasi Y yang lahir tahun 80-90-an itu lagi mau beranjak ke S1. Ya, Kan mereka ya. pada saat umur 2001 itu kan mereka usia 19, 18, 20. Nah, itu termasuk saya, generasi Oh, iya, ya, iya. yang sedang mau menginjakkan kaki di S1. Kami ketiban berkah dari adanya otonomi khusus. Itu ya. Saya memperoleh beasiswa otonomi khusus angkatan pertama kuliah di ITB. Iya, TP. Ya, kalau tidak ada beasiswa otonomi khusus, saya tidak mungkin bisa kuliah. Jangankan ke Jawa, kuliah di Uncian Papua ya. lokal saja tidak akan mampu ekonomi orang tua saya. Nah, sehingga saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, anak-anak yang lahir tahun 90-an itu lagi banyak sekali, lagi marak sekali mereka jumlahnya. Karena otonomi khusus itu membuat kami semua bisa mengakses pendidikan dengan baik. Terus Pak Jokowi tanya, terus bagaimana? Saya bilang mereka harus didorong, dilibatkan untuk membangun Indonesia dari Papua. Itu narasi saya. Ikut bangun Indonesia dari Papua dengan paling banyak terjun ke sektor-sektor pekerjaan di luar dari pekerjaan formal pemerintahan seperti ekonomi kreatif, pertanian, dan juga nelayan, kelautan. Nah, untuk ekonomi kreatif itu termasuk UMKM, Pak. Jadi kalau saya boleh ulang, ekonomi kreatif dan UMKM, pertanian, dan perikanan. Nah, dari situ Pak Jokowi berkata, apa tantangannya kemudian agar mereka bisa terlibat? Saya bilang, mungkin harus ada pusat pelatihan yang dapat memberikan akses pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif ke mereka. Dan atas fasilitasi juga dari beberapa pihak, diskusi dengan Pak Jokowi, itu kemudian dibangunlah Papua Youth Creative Hub. Oh, itu ya. Ada ceritanya, Ada story-nya itu seperti ya. itu tahun 2019 Iya, pertama iya, di-pitching. Dibangunlah Papua Youth Creative Hub yang diresmikan oleh Presiden di tahun 2020 tahun lalu, sorry. Diresmikan tahun lalu 2023 dan sampai saat ini telah melatih ribuan anak Muda Papua ya. Ya, untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif. Ya, ya, itu ya hasil yang bisa kita dapatkan dari bagaimana warga Papua bisa dilatih untuk mendapatkan keterampilannya. Itu adalah hadiah terindah untuk anak muda Papua dari seorang Presiden Jokowi. Itu ya. Iya. Itu. Iya. Dan hasilnya apa, Pak? Hasilnya karena banyak sekali anak muda Papua dengan hadiah ya. Saya selalu bilang hadiah terindah dari Presiden Jokowi untuk anak muda Papua. Banyak yang bisa mengakses permodalan, banyak yang bisa mengakses pelatihan, ekonomi naik, dan survei terakhir, Pak, survei kepuasan milenial anak muda terhadap Jokowi itu mencapai, anak muda Papua. Anak muda Papua spesifik anak muda Papua mencapai 82,3%, Pak. Artinya itu tinggi banget ya. Tinggi. Ditanya anak muda Papua siapa Presiden Indonesia terbaik ya, kurang lebih jawabannya Presiden Jokowi. Ya. Yang ngasih Papua Creative Hub, yang bikin PON di Papua, yang penarinya ratusan anak muda Papua, Presiden Jokowi. Ya. Bang. Tentu ini perlu dilanjutkan kan. Iya. Kalau sudah dimulai. Bisa nggak Abang Billy sampaikan harapan apa kepada pemerintah baru setelah 20? Pak Prabowo ya? Iya kan, konteks ini kan begitu kan? Iya. Apa yang sudah dilakukan, legacy ini kan kalau kemudian ditinggalkan atau tidak dilanjutkan kan sayang tuh. Iya. Silakan Bang. Jadi waktu itu Pak Presiden terpilih Prabowo juga mendampingi Presiden Jokowi, baik di momen peletakan batu pertama, sampai kepada peresmian beberapa kebun lahan pertanian. Dan di terakhir tahun 2023 pas peresmian Pak Presiden terpilih Prabowo juga ikut membersamai Presiden Jokowi. Dari mulai tahun 2021 Pak Prabowo sudah banyak berinteraksi dengan anak-anak muda Papua sebagai Menteri Pertahanan yang mendampingin Bapak. Dan terakhir di tahun 2023 itu beliau sangat terkesan dengan performance daripada anak-anak muda Papua yang ada di ekonomi kreatif tadi kan. Ya. Lalu beliau melihat saya dan beliau memanggil. Ya. Dan beliau mengatakan begini, saya terkesan dengan potensi anak muda Papua. Dan saya berharap Kakak Billy bisa bertemu dengan saya untuk diskusi. Itu jauh sebelum keriuhan Pilpres, Pak. Jauh sebelum keriuhan Pilpres. Saya minta izin ke Presiden Jokowi, Bapak izin saya dipanggil Menhan untuk beraudiensi. Saya one on one dengan Pak Prabowo. Diskusilah kami selama 1,5 jam. Soal kemajuan Papua. Salah satunya adalah pelibatan anak muda Papua dan pembangunan Papua. Dan di situ beliau punya visi yang sebenarnya adalah melanjutkan apa yang
telah dilakukan oleh Presiden Jokowi termasuk untuk Papua, Pak. Jadi Bang Billy yakin ya bahwa apa yang sudah Saya sudah berdiskusi one on one dengan Pak Prabowo. Lanjut kan? Lanjut. Pak Prabowo langsung ini Pak berdua aja Pak Iya, dalam iya. ruangan. Iya, iya. Saya posting di Instagram juga waktu itu ya. Dan Pak Prabowo bilang saya akan bangun anak muda Papua, saya akan bangun Papua. Dan saya akan melanjutkan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Papua. Saya bilang terima kasih Pak kalau memang itu adalah niatan Bapak. Dan kata-kata beliau itu yang menjadi suntikan semangat saya untuk menjadi timnya beliau. Iya, iya. Waktu beliau kampanye. Bang Billy, saya dengar Bang Billy punya satu lembaga atau organisasi gitu yang Iya. untuk membantu warga Papua. Bisa cerita sedikit Bang? Iya. Yayasan atau lembaga yang Iya. Abang punya Bang? Jadi flashback ke tahun 2001 ketika dana otsus keluar, saya menjadi anak Papua, anak asli Papua yang memiliki privilege diberikan negara berkah. Saya bersyukur, saya terima kasih untuk negara ya. Karena kalau bukan karena kebaikan negara, orang tua saya adalah orang gak mampu Pak. Makan susah. Bapak saya guru honor, ibu saya jual-jual kue di pasar. Iya, iya. Penghasilan kurang. Negara memberikan berkah, saya memperoleh beasiswa, bisa sekolah ke Di Bandung ya, ITB, ITB ya. Bandung. Saya berjanji saya mau memperbaiki ekonomi keluarga. Saya jadi insinyur, kerja di perusahaan migas. Dan saya senangkan ekonomi keluarga lah Ya, istilahnya. Padahal perjuangan memperoleh pendidikan sampai ke ITB itu penuh dengan air mata Pak. Karena saya dari kampung harus SMA ke Jayapura. Istilahnya apa bahasanya Pak? Kalau ke tempat orang mengungsi. Merantau. Merantau. Iya, merantau ke Jayapura lalu ke Bandung. Terus setelah itu kerja insinyur. Lalu saya senangkan ekonomi keluarga, saya penuhi adik-adik saya sekolah apa semua saya bisa penuhi. Suatu ketika setelah saya kerja di perusahaan asing ya, saya kembali ke Papua, terus saya bertemu dengan anak-anak Papua yang masih belum sekolah Pak. Itu di Teluk Bintuni, Teluk Bintuni. Kabupaten Teluk Bintuni. Saya tanya, mereka main bola di pinggir laut, saya tanya kenapa nggak sekolah? Nggak ada sekolah, nggak ada guru kakak katanya. Kalian cita-cita mau jadi apa? Tidak tahu kakak, ada yang mau jadi guru, yang mau jadi dokter. Ya tapi tidak ada sekolah bagaimana? Saya bilang kayak gitu. Akhirnya itu membuat saya terenyuh Pak. Terenyuh, saya membayangkan beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu lebih, saya masih dalam kondisi mereka susah untuk memperoleh pendidikan, ternyata belum berubah. Disitulah membuat jadi titik saya mengundurkan diri. Titik balik ya? Titik balik, saya bilang saya harus bangun Papua. Saya mengundurkan diri dari perusahaan migas tempat saya bekerja dengan segala kenyamanan. Dengan uang simpanan saya membuat yayasan yang Bapak tanyakan tadi. Yayasan Kitong Bisa. Kitong Bisa, Ya, kita orang bisa ya? Kita orang bisa ya. Yayasan Kitong Bisa yang saat ini mengoperasikan pusat-pusat belajar non formal untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak asli Papua agar mereka bisa lebih baik kondisi Jadi pendidikan gratis itu di banyak tempat atau di beberapa tempat yang jadi fokus Bang? 6 titik fokus saat ini. Mana aja itu Bang? Ada di semua hampir ada ya, ada Papua Selatan, ada Papua Barat, ada Papua Barat Daya, ada jadi iya. ada di Timika, ada Papua Tengah. Jadi setiap provinsi ada gitu ya? Ada ya. Papua Selatan di Merauke ada, di Papua Induk Jayapura ada, di Papua Barat Daya Sorong ada, hampir ada semua. Jadi pendidikan yang diberikan itu non formal ya Bang? Non formal, nama kurikulumnya Respect, yang kami ajarkan cuma 3 Pak. Apa itu? Karakter, agar anak-anak Papua ini punya semangat dan tidak pantang menyerah. Karena masalah di generasi muda Papua yang ke bawah ini adalah minder dan mudah menyerah. Apalagi kalau kita harus berinteraksi dengan teman-teman di Jawa, ya kan? Iya kan, itu pasti inferiority kompleks ada. Jadi dari kecil harus diajarkan agar membuat mereka percaya diri bahwa kalian mampu sekolah setinggi-tingginya atau kerja di tempat yang sebaik-baiknya. Yang kedua kita ajarkan adalah membaca dan sekaligus bahasa Inggris. Oh, membaca juga bahasa Inggris. Dan sekaligus bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah kewirausahaan. Karena kita ingin agar orang-orang Papua ini keluar dari kemiskinan dengan cara terjun ke sektor-sektor kewirausahaan. Jadi tidak tergantung sebagai PNS, TNI, Polri. TNI, gitu. Polri, ya. Ya. Jadi nyambung ya Bang sebenarnya ya? Nyambung, Ya. nyambung semua movement yang kita bikin sampai Papua Creative Hub sampai saat ini masih. Jadi sampai sekarang Bang Billy masih berkhidmat di lembaga kita orang bisa. Ya, Kitong Bisa sebagai Dewan Penasihat. Ya, tapi sudah tidak menjadi direktur atau direksi lagi. Ya. Ya. Ya, gitu ya Bang. Ya. Karena dia bekerja di pemerintah. Ada satu program barangkali yang ada kaitannya dengan tanah Papua yaitu tol laut. Ya. Betul kan Bang? Betul. Karena tol laut itu adalah sarana untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Betul. Terutama itu. Abang bisa cerita manfaat tol laut itu buat Iya. warga di Papua Bang? Jadi
wilayah Papua itu kan ada wilayah pergunungan yang tadi konektivitasnya akhirnya sebelum koneksi Trans Papua semasif sekarang. Dan sebagai informasi, Trans Papua itu sudah terhubung sampai 4.300 km, Pak. 4.300 km. Sorry, terhubung 3.851 kilo dari target 4.300. Jadi 90% lebih terhubung dari rencana itu awal. untuk transportasi darat ya? Untuk transportasi darat kan. Jadi dulu yang akses menggunakan pesawat sekarang bisa lewat jalan darat. Lebih murah ya? Lebih murah. Lalu ditambah kebijakan BBM satu harga tadi. Tetapi yang menjadi PR terbesar adalah bagaimana dengan wilayah pesisir. Ya. Kita bicara Raja Ampat, kita bicara Teluk Cendrawasih, Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kaimara dan sekitarnya, yang pesisir utara Tambrau, itu semua kan pulau-pulau yang masyarakat pesisirnya hidup itu bergantung dari mencari ikan, atau kayak di Raja Ampat itu mereka tinggal di Pulau A, berkebunnya di Pulau B, ambil airnya di Pulau B dan kembali. Bapak bayangkan kalau mendayung, lalu ada badai bagaimana? Mendayung butuh setengah hari bagaimana? Akhirnya masyarakat beradaptasi mempergunakan perahu motor. Ya. Perahu motor pasti harus pakai bensin. Tetapi perahu motor itu kan juga mahal, Pak. Ya. Dan apalagi kalau mereka harus menghadiri hajatan adat atau anak sekolah di tempat mana dan harus travel, itu susah sekali, Pak. Sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan pembangunan lain yang dapat membantu masyarakat pesisir. Kalau Trans Papua membantu wilayah pegunungan dan darat, bagaimana dan pesisir, keluarlah kebijakan tol laut. Tol laut itu meredesain titik-titik aktivitas ekonomi masyarakat dan transportasi masyarakat dari satu titik ke titik yang lainnya agar dapat melakukan mobilisasi yang efektif. Dan Pak, itu membawa dampak yang luar biasa. Dampak yang luar biasa. Saya tadi cerita kalau mau ke tempat saya itu kan dari Biak transit kan harus lewat menggunakan kapal itu, Pak, ya itu tol laut. Itu kapal yang saya pakai itu kan tol laut yang menghubungkan yang menghubungkan kampung saya dengan kampung Biak, kayak dari kota Biak ke tempat saya tinggal gitu, kota Biak. Gitu ya, Bang. Gitu, iya. Bang, kalau Abang punya catatan akan lebih bagus, tentu memerlukan dermaga ya, Bang ya. Betul. Untuk ini. Barangkali Abang bisa cerita mengenai pembangunan infrastruktur terutama yang terkait dengan tol laut di dermaga atau wilayah pesisir tadi di Papua. Ada nggak, Bang? Kalau untuk dermaga memang belum saya miliki datanya, tetapi kalau untuk airport, Bang, airport juga. Airport saya punya data di sini. Ya, untuk airport itu beberapa pembangunan bandara besar dan pelabuhan. Sorry, saya juga punya beberapa pelabuhan juga ya. Contohnya yang kemarin di pelabuhan di Sorong dan juga Bandara Sorong. Ya. Kemudian untuk beberapa bandara yang besar seperti Bandara Moses Kilangin di Timika, Pelabuhan Depapre, Pak, di Jayapura. Oh, Jayapura. Ya, lalu ada Bandara Nop Goliat dekat Yahukimo, Bandara Ewer. Nah, ini Bandara Ewer di Asmat ini itu saya ikut mendampingi Bapak meresmikan bandara tersebut ya, Bandara Ewer tersebut, dan itu Asmat itu kan terisolasi sekali dengan Bandara Ewer ini. Jadi akan terbuka ya? Akan terbuka. Jadi daerah terbuka isolasinya. Betul, terbuka. Jadi itu penambahan airport milestone itu, Pak, luar biasa, membuat terjadinya peningkatan kepercayaan investasi, Pak. Jadi kan orang melihat oh, pembangunan pelabuhan connect, bandara connect ya. Bandara besar apalagi, Pak, Sorong itu hampir setiap hari ada orang bule. Ya. Nah, tadi saya bilang wisatawan mancanegara kan meningkat bukan hanya ke Skow untuk lihat PLBN, tapi Raja Ampat tuh menjadi destinasi dunia yang didatangin turis mancanegara. Saya 3 kali loh ke Sorong. Oh, Bapak ke Sorong? Ke Raja Ampat nyebrang? Lewat Bandara Sorong gimana tuh? Iyalah. Eduardo Mino Osok. Itu kan di tengah kota bagus. Iya, dulu jauh sekali, Pak, kondisi Sorong itu tidak ada bandara yang memadai. Sekarang dengan bandara berkelas dunia, wisatawan mancanegara naik, dan perlu Bapak ketahui investasi meningkat pesat itu, investasi yang masuk itu di tahun 2023 saja mencapai 10,1 triliun. 10,1 triliun rupiah ya? 10,1 triliun rupiah, Pak. Iya. Dan Bang Billy bisa itu karena infrastruktur kan, mereka lihat pelabuhan connect, logistik lebih baik, airport ada gitu. Bang, kalau boleh saya tahu, investasi yang biasanya masuk ke Papua itu investasi bidang apa, Pak? Seluruh bidang hampir ada, tetapi 50% dari total investasi di tahun 2023 yang mencapai 10,1 triliun itu di sektor pertambangan. Oh, tambang. Masih tambang, tapi kan ada 50% lagi sektor pariwisata, kelautan perikanan, kemudian ada sektor perkebunan, ya kan agro, dan sekarang akan ada food estate yang merupakan program milestone dari Presiden terpilih Prabowo nantinya di Papua Selatan gitu. Bang, kalau sebagian besar investasi itu
penanaman modal dalam negeri atau PMA, Bang? Dua-duanya, ya dua-duanya. Tapi peningkatan PMA kan merupakan hal yang baik juga, melihat tingkat kepercayaan masyarakat atau investor luar terhadap Indonesia. Jangan lupa data terakhir itu menunjukkan bahwa Global Competitiveness Index Indonesia itu meningkat pesat. Dan itu semua adalah hasil kinerja dari Presiden Jokowi juga. Nah, itu yang membuat kemudian penanaman modal asing ini orang percaya untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Dan salah satu strategi pertumbuhan ekonomi presiden terpilih yang ingin menargetkan 8% pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5-6% Jokowi, itu ada 3 track ekonomi. 3 track ekonomi itu, salah satu dari 3 track ekonomi itu adalah track investasi asing yang akan bermitra dengan perusahaan atau pelaku usaha nasional. Jadi kemitraan itu akan membuat bukan hanya transfer of money, duit atau capital masuk dan kemudian mendrive pertumbuhan ekonomi, termasuk Papua juga ya, tetapi juga ada transfer of technology, transfer of knowledge, dan juga transfer dan multiplier effect turunan. Untuk Papua saya berikan contoh operasi LNG yang ada di Papua Barat di Bintuni yang dioperasikan oleh perusahaan multinational company bernama BP. Nah, BP itu melakukan komitmen pembangunan sosial dan lingkungan yang luar biasa. Mereka berjanji akan merekrut karyawan lokal untuk meningkatkan pendapatan mereka, dan targetnya tuh sampai 80% lebih, Pak. Dan itu tercapai angkanya, hampir menuju tercapai, dan mereka meningkatkan skill masyarakat Papua di sekitar wilayah itu dari bawah menuju ke atas dan menjadi pekerja migas. Ini contoh multiplier effect berjalan. Artinya penanaman modal asing pun yang dibarengi dengan regulasi yang bukan hanya membatasi operasi bisnis mereka, tapi memfasilitasi dan memberikan insentif yang tepat, itu akan membuat dampak positif. Dan itu terjadi di Papua juga di beberapa titik gitu. Ya, Bang, ini penting. Ini mungkin adalah pertanyaan saya yang terakhir mengenai pendidikan, Bang. Ya, apakah Abang punya angka-angka berapa banyak sih orang-orang di Papua selama 10 tahun pemerintahan Jokowi ini yang mendapatkan beasiswa supaya pendidikan mereka meningkat? Kan Abang masa lalu kan? Betul. Masa tahun 2000-an, tapi pada tahun sekarang ini Abang bisa ceritakan nggak mengenai anak-anak Papua yang telah berhasil untuk menambahkan skill dan pendidikannya, Bang? Untuk di Papua sendiri, di sektor pendidikan lebih dari 10.000 pelajar 10.000 ya? telah mendapatkan beasiswa afirmasi. Dan lebih dari 500 sekolah baru didirikan, dan 2.000 guru itu ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil melalui berbagai macam program. Dan kalau kita melihat hasil dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia itu kan di 2023 itu mencapai 72,91% itu di Indonesia. Nah, untuk di Papua sendiri itu angka IPM-nya tuh yang tadinya di bawah 50 sebelum waktu zaman Presiden Jokowi memerintah, pada saat beliau mulai masuk itu 56. 56 ya, naik menjadi 62,25, Pak. Itu untuk Papua. Di Papua Barat lebih tinggi lagi, dari 61,28 naik menjadi 66. Sudah menuju ke 70, itu angka Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata lama sekolah itu meningkat menjadi 7,15 tahun. Dari 5 tahun sebelumnya. Kemudian APK perguruan tinggi itu, APK itu angka partisipasi kasar, Pak. Gampangnya kalau orang-orang pendidikan mengukur seberapa banyak sih populasi kita yang harusnya kuliah, yaitu pakai angka APK atau APM dengan diskon yang kita nggak bisa bahas detail di sini ya. Tapi intinya meningkat dari 16,01 menjadi 19,99, dan juga terjadi peningkatan harapan hidup. Nah, kalau untuk program-program yang milestone, Pak, LPDP nih, yang mengirimkan anak-anak sekolah ke luar negeri. Di zaman Pak Jokowi memerintahkan agar harus ada program beasiswa LPDP khusus untuk Indonesia Timur. Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT. 5. Dan Presiden secara spesifik di 2 tahun lalu, kalau nggak salah, memerintahkan LPDP untuk membuat beasiswa khusus putra-putri Papua. Dan itu memberikan peningkatan akses anak-anak Papua yang tadinya dulu susah, sekarang bisa keluar negeri. Adik saya sih bisa sekolah di Cina, Pak, dengan beasiswa tersebut. Jadi luar biasa. Ya tentu saja sampai anak muda Papua 82% mengatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, ya karena memang konkret. Iya, Pak. Gitu ya. Iya, saya sudah keluar angka-angka begini, ya silakan kalau mau mendebat harus dengan angka. Iya kan? Iya. Secara saintifik, jangan cuman memberikan komentar negatif tanpa basis atau persepsi semata. Iya. Bang Billy, kalau boleh saya tahu, Bang Billy
bertemu terakhir kali dengan Pak Jokowi kapan? Seharusnya kemarin, Pak. Iya. Kemarin saya memperoleh WhatsApp jam 6 pagi. Beliau mengucapkan melalui sespri beliau mengucapkan terima kasih dan mengajak saya dan tim saya loh, Pak. Bukan saya sendiri. Nah, Tim Bang Billy dan saya. tim? Iya, tolong tim saya ke istana sekarang sampai jam 9 berfoto dan bertemu dengan saya. Oh, iya, Saya iya. baru baca jam 1 siang, Pak. WhatsApp Jadi saya lewat lah menyesal kita. sekali. Iya. Saya menyesal sekali, tapi saya percaya saya akan bisa ketemu Pak Presiden Jokowi untuk mengucapkan terima kasih Ya. kepada beliau karena sudah banyak sekali hal luar biasa yang beliau lakukan kepada Papua. Dan juga ini saya juga terharu ya juga kepada saya, Pak. Iya. Secara pribadi dan untuk masyarakat Papua luar biasa banyak sekali hal-hal baik yang Ya. beliau lakukan ya. Bang, boleh dong sebelum kita akhiri ngobrol kita, Abang menyampaikan closing statement ya. Iya. Terkait peran Abang, peran Presiden, peran pemerintah di tanah Papua. Silakan, Bang. Oke, terima kasih buat pemerintahan yang kemarin telah melakukan hal-hal luar biasa untuk Papua ya. Kemudian Pak Presiden di tahun 2020 mengeluarkan instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, Impres nomor 9 tahun 2020 yang diikuti dengan revisi Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021 dan keluarlah rencana aksi percepatan pembangunan Papua yang sudah diejawantahkan menjadi program-program yang luar biasa berjalan dengan cukup baik. Masyarakat Papua terubahkan, ya, ekonomi Papua meningkat, kesejahteraan juga meningkat. Ya. Banyak PR yang memang masih harus diperbaiki, Pak. Kita tidak bisa menafikan nobody's perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi tentunya kita harus fokus kepada hal-hal positif, hal-hal baik yang telah dilakukan oleh manusia tersebut. Itu prinsip yang selalu saya pegang untuk menghindari saya memiliki pahit hati, gitu. Presiden Jokowi telah melakukan banyak hal baik, banyak PR yang memang harus diselesaikan. Oleh sebab itu akan ada keberlanjutan pembangunan di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan saya berharap pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran dapat terus melanjutkan hal-hal baik yang telah Pak Jokowi lakukan atau bisa meningkatkan lebih tinggi lagi apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi berikutnya. Narasi yang terus kami usung kepada anak-anak muda Papua adalah mari kita ikut membangun Indonesia dari Papua. Kita anak Indonesia dan kita punya hak dan kesempatan yang sama untuk membangun Indonesia. Pak Jokowi telah memberikan akses tersebut dan saya percaya pemerintahan yang baru juga akan memberikan akses yang sama untuk membuat kita bangkit, berdiri dan menjadi kebanggaan NKRI gitu. Terima kasih. Bang, Iya. saya tadi lihat ini nambahin sedikit. Iya. Abang tampak berkaca-kaca gitu, matanya memerah. Iya. Kenapa Bang ini, Bang? Karena 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, Pak. Jadi bukan, ini cerita yang saya sampaikan ini kan bukan karang-karang. Nanti kan bisa ditampilkan di podcast, video, fotonya tuh lengkap semua. Membersamai Presiden Jokowi, Pak, turun ke daerah yang sulit. Dan beliau jalan kaki. Beliau, maaf kata, memeluk masyarakat yang mungkin belum mandi. Tapi beliau tidak keberatan. Ya kan? Beliau memberikan bantuan kepada orang. Jadi nanti dibilang pasti nggak ada kepentingan apa-apa, Presiden juga sudah selesai. Saya punya hak untuk menceritakan kebenaran. Inilah kebenaran dan kenyataan itu. Ya itu ya Bang. Seperti itu. Iya. Luar biasa Bang. Terima kasih atas seluruh cerita Bang. Iya. Moga-moga warga Papua untuk hari-hari ke depan akan lebih baik. Gitu ya Bang, harapannya begitu. Iya, terima. Demikian Tribuners, terima kasih sekali lagi kepada Bang Gracia Yosafat Jobel Mambrasar atau Bang Billy Mambrasar. Semoga ngobrol kita ada manfaat buat kita semua. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan lupa bahagia meskipun tanggal tua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.